semangat lagi untuk belajar di hari kemudian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke pelajaran berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama, karena dengan berdoa insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan diridhoi oleh Allah, dan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Mari dipimpin doanya ketuanya, monggo Mas Kafi dipimpin doanya dari awal sampai akhir. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah, terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih semangat anak-anakku sekalian? Tepuk semangat. Semangat. Ya, biar kalian semua tidak loyo, harus lebih semangat biar ilmunya kita bermanfaat. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan Al-Qur'an hadis. Ya, di sini hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Alaq. Sebelumnya kita belajar surah Al-Qadr, kita sudah hafal semuanya, dan selanjutnya kita akan ke pembahasan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diturunkan di kota Mekah. Nah, kalian tahu nggak anak-anak ini gambar apa? Ini gambar Al-Quran, yaitu Al-Quran itu adalah kitab yang harus kita dalami. Apakah kalian pernah membaca surah Al-Alaq? Tentunya sudah pernah, tetapi kita dalam kelas ini belum ke tahap menghafalkan surah Al-Alaq. Kapan Al-Quran surah Al-Alaq diturunkan? Dan mari kita belajar dan mencari tahu tentang surah Al-Alaq. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh, memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi.
Sekarang turunnya surah Al-Alaq kapan dan di mana anak-anak? Kita harus tahu. Sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala dan sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, sehingga masa itu disebut masa jahiliyah. Ada yang tahu masa jahiliyah itu masa apa, anak-anak? Jahiliyah itu artinya kebodohan, yaitu jahilun, masa jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Muhammad tentunya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Muhammad berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar diberikan jalan keluar guna merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Kapan Al-Quran diturunkan, anak-anak? Al-Quran diturunkan yaitu tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiah. Pada saat itu Rasulullah berada di Gua Hira. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa turunnya ayat pertama ini sebagai awal resmi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia ke-40 tahun. Ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan lebih mendalami surah Al-Alaq. Sebelum kita menghafalkan, kita harus tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi kita tidak boleh untuk menghafalkan hafalan yang salah. Kalau kita menghafal yang salah, itu akan sangat sulit diperbaiki lagi. Kita harus menghafal yang tepat, bukan menghafal yang cepat. Nah, sebelum kita menghafal, coba disimak baik-baik, diturunkan satu kali, Ustazah membaca satu ayat, diturunkan satu ayat sampai selesai. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Alaq. Sebelum kita hafalkan, kita matangkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini banyak bacaan kol-kolahnya anak-anak, ada mantul-mantulnya, harus tepat membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus khalaq ya, seperti itu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, dituduhkan yang keras. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, lebih keras lagi, dituduhkan, semangat. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Hati-hati, tidak boleh memantul taghna. Diulang lagi. Ara'aital ladzi, ya. Ayo diulang lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, bagus. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yan
nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, kita sudah mencoba membaca surah Al-Alaq dengan tartil dan benar. Di sini ada tanda sajadah anak-anak di kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Anak-anak harus tahu ketika ada tanda sajadah di sini berarti ini termasuk ayat sajadah. Ketika sujud, ketika sholat itu langsung membaca sujud tilawah. Kalau ketika membaca biasa kita cukup membaca tasbih 3 kali. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi ketika sujud kita harus langsung sujud tilawah, tapi ketika membaca biasa kita cukup membaca tasbih 3 kali. Ya anak-anak, selanjutnya di sini kita hari ini menghafalkan ayat 1 sampai 5 saja. Jadi setelah kita tahu apa itu surah Al-Alaq, di mana diturunkan, termasuk surah Makkiyah, itu kita selanjutnya harus tahap menghafal Al-Quran surah Al-Alaq cukup ayat 1 sampai 5 untuk 1 kali pertemuan. Jadi kita sudah melancarkan bacaannya, baru kita ke tahap menghafalkan yang benar. Ayo ayat 1 sampai 5 dibaca bersama-sama, klasikal abata. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, cukup. Selanjutnya nanti PR-nya dihafalkan, diulang-ulang terus setiap hari di rumah ayat 1 sampai 5. Jika sudah hafal baru dilanjutkan ayat 6 sampai berikutnya. Sekarang Ustazah mau mengelompokkan. Jadi anak-anak nanti belajar kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti ditugaskan oleh Ustazah untuk menulis ayat di dalam surah Al-Alaq dan menerjemahkan serta menghafalkan ayat 1 sampai 5 semua kelompok. Sekarang dibagi sama Ustazah menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Laila. Nanti menulis ayat 1 sampai 6 surah Al-Alaq. Terus kelompok 2 dipimpin oleh Rahman. Nanti menulis ayat 7 sampai 12. Dan kelompok 3 dipimpin Siti. Nanti menulis surah ayat 13 sampai 19. Untuk yang kelompok 3 ada bonus 1 ayat. Jadi 7 ayat, bukan 6 ayat. Yang kelompok 1 6 ayat, kelompok 2 6 ayat, kelompok 3 7 ayat. Terus tugas berikutnya setelah ditulis ayat 1 sampai 6, nanti ditulis juga terjemahannya. Ya, terjemahannya ditulis ayat 1 sampai 6. Selanjutnya nanti kalian diberi tugas mencari 1 hukum tajwid, yaitu qalqalah. Kemarin sudah diajarkan sama Ustazah tentang apa itu qalqalah di surah Al-Qadr, ya. Qalqalah artinya mantul. Jadi hurufnya ada berapa kemarin? Ada 5, disingkat dengan
qaqbu jaddin atau baju di toko. Nanti dicari mana yang termasuk bacaan hukum qalqalah. Diberi contoh sama ustazah. Ayat pertama, iqra. Ya. Iqra itu termasuk qalqalah apa anak-anak? Qalqalah sughra. Jadi yang kedua khalaqa itu termasuk bacaan qalqalah kubra. Nanti dicari mana yang termasuk hukum qalqalah. Ya. Silahkan sekarang berkelompok untuk mengerjakan tugas dari ustazah.